yang hormat Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yaitu Bapak Dr. Haji Rudi Dewanto SEMM, untuk memberikan sambutannya. Dengan hormat kami persilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sedianya pagi ini, pagi yang ceria ini, yang mulai hari ini, Bapak Gubernur bersemangat hadir bersama kita pada pertemuan pelantikan ini. Namun beliau saat ini sedang tugas di Jakarta, bertemu Bapak Menko Marves siang ini di Jakarta. Juga yang lain kegiatan disampaikan, sehingga Pak Gubernur menyampaikan salam hangat kepada kita semua, dan sekaligus menurutkan saya membacakan sambutan beliau pada acara pagi ini sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila abadi. Yang saya hormati Bapak Akan Onsor Bapak Buddha, hadir Bapak dari Kejati, mewakili teman-teman Bapak Kejati lagi upacara tadi pagi yang dengar. Yang saya hormati dari unsur Polda, unsur Korem, terima kasih semuanya sudah hadir. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kuliner atau Aspek Sulawesi Tengah bersama dengan jajaran, termasuk kami dengar tadi karena sehat Pak Dimul ya. Terima kasih dan sama-sama proses aspek. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, stakeholder dan mitra kerja terkait yang berkesempatan hadir Pak Ketua KCSD Endro Setengah, hadir dari PCS Setengah Pak ya. Terima kasih banyak. Yang saya hormati juga para pengusaha pedagang kuliner Sulawesi Tengah yang sudah hadir. Yang saya hormati panitia pelaksana serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Asosiasi Pedagang Kuliner atau Aspek Sulawesi Tengah dan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peran dari pedagang kuliner dalam perekonomian daerah nasional kita Sulawesi Tengah sangatlah signifikan. Kuliner bukan hanya soal makanan, tetapi juga budaya, sejarah, dan juga identitas kita sebagai masyarakat Sulawesi Tengah. Olehnya saya merasa bangga dan juga kagum melihat semangat dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh para pedagang kuliner dalam mengembangkan dan mempromosikan kekayaan kuliner daerah kita yang lezat dan juga cocok di lidah masyarakat Nusantara. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan terbentuknya Asosiasi Pedagang Kuliner Sulawesi Tengah, saya berharap bahwa kita dapat bersatu padu, kemudian juga kita dapat bekerja sama, kemudian juga kita saling mendukung untuk memajukan industri kuliner daerah kita. Asosiasi ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pedagang kuliner untuk berkumpul,
kemudian juga kita bisa berdiskusi dan juga untuk mencari solusi atas berbagai hal, hambatan ataupun berbagai tantangan yang dihadapi, serta juga dapat untuk mengembangkan inovasi-inovasi baru yang dapat meningkatkan daya saing kuliner Sulawesi Tengah di level nasional maupun syukur-syukur insya Allah bisa level internasional. Untuk itu kepada para pengurus yang baru saja dilantik, saya ucapkan selamat bekerja dan mengabdikan diri. Amanah yang diemban sebagai pengurus merupakan tanggung jawab yang besar dan juga memerlukan dedikasi, juga memerlukan integritas dan juga kerja keras. Saya yakin dengan komitmen dan semangat yang kuat, kita dapat membawa Asosiasi Pedagang Kuliner Sulawesi Tengah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Kemudian juga saya mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk terus mendukung dan mencintai produk-produk kuliner lokal kita sebagai bagian dari gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Mari sama-sama kita jadikan kuliner Sulawesi Tengah sebagai kebanggaan bersama yang dapat kita promosikan ke seluruh penjuru tanah air dan juga penjuru dunia. Kita lestarikan dan juga kita jadikan sebagai jenis usaha yang menarik dan menjanjikan dari segi keuntungan yang bisa diraih di masa depannya. Saya harapkan bahwa dengan keberadaan organisasi Aspek Sultan ini, para pedagang kuliner di Sulawesi Tengah akan lebih memahami dan juga memiliki standar penyajian secara halal, mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian juga yang peralatan yang digunakan, sampai dengan pengolahannya, dan juga sampai dengan pada penyajian ke tangan konsumen. Akhirnya, selaku pribadi dan atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, saya mengucapkan terima kasih dan juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kehadiran Asosiasi Pedagang Kuliner Aspek Sulawesi Tengah ini dapat diterima dengan baik di masyarakat dan dalam pengabdiannya, semoga para pengurus dapat memberikan hasil yang bermanfaat yang besar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, sedikit untuk tambahan bahwa terkait dengan Bapak Ibu aspek ya sekarang bagian dari aspek Asosiasi Pedagang Kuliner yang kami dengar dari Pak Ketua tadi, Pak Bimo, utama ini Pak ya dibentuk, dan untuk ini Bapak Ibu sebetulnya untuk masyarakat Sulawesi Tengah khususnya, Bapak Ibu ini bagian dari pedagang kuliner sangat-sangat membantu bagi pemerintah khususnya. Kenapa begitu? Kita ingat Bapak Ibu di beberapa tahun sebelumnya kita kena COVID ya, pada 2020, 2021, dan seterusnya. Banyak perusahaan besar kolaps, tutup dan seterusnya. Banyak pemerintah di Indonesia, misalnya Pak Provinsi Bali misalnya, itu pertumbuhan ekonominya turun, istilahnya terkontraksi. Tapi dengan bantuan Bapak Ibu ya dengan Sulawesi Tengah ini malah hidup kita, artinya bergerak ekonomi kita, dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah
di masa-masa pandemi tadi itu tumbuh positif. Berbandingnya tadi di tempat lain Bali malah minus. Kenapa begitu? Bapak Ibu, kita tahu saat kita ingin bersama pertumbuhan ekonomi kita pada 1,5 saat ini kita di level nasional itu nomor 3 besar. Kemarin di 2023 itu 13,9%, atas 10% lah poinnya, nasional hanya 5%. Tapi itu Bapak Ibu disumbang oleh 4 hal besar sebetulnya. Pertama dari segi investasi, kedua segi ekspor, ketiga dari segi pengeluaran APBD atau per expenditure, keempat ini pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga itu Bapak Ibu kontribusi yang paling keempat ini. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu perannya besar sekali. Ya, waktu ingat yang kami sampaikan tadi masa COVID dan seterusnya, banyak tempat lain menurun, investasi pun menurun, karena di tempat lain menurun, pengeluaran APBD pun menurun. Yang poin keempat tadi ini yang setengah yang malah bagus pertumbuhannya, pengembangan jalan bergerak. Nah, kemudian juga tadi Mas Joko ya, makan Mas Joko tadi maupun dari rumah makan yang lain pada seterusnya itu bergerak. 12,5 itu menunjukkan bahwa peran serta Bapak Ibu di masa yang susah, masyarakat nasional, masa COVID pun sudah bergerak, sudah berpartisipasi, apalagi sudah masa-masa COVID rendah sampai saat ini. Kami perhatikan pun sudah banyak juga memberikan peran yang kita untuk masyarakat nasional maupun untuk pemerintah. Yang berikutnya Bapak Ibu yang sampaikan juga di sini bahwa memang sebelum adanya organisasi aspek ini Bapak Ibu sudah bergerak, sudah berkontribusi, apalagi yang dilalui dari organisasi aspek ini kami yakin ke depan akan lebih bagus lagi. Apalagi juga tadi di BPJS Kesehatan ya, ini Pak Ibu dinaungi, dilindungi ya, dari tenaga kerja kita. Ini pun kami dalam pemerintah provinsi dengan BPJS sudah juga mendorong supaya juga kita termasuk Bapak Ibu semua ini dapat payungnya ya di sisi kesehatan. Yang berikutnya juga kami ingin sampaikan di sini bahwa terkait dengan permasalahan, karena kalau dari sisi Mas Joko ini ada penolakan yang lain, bagian dari aspek ini tidak harus dijelaskan lagi masalah pasar, kemudian masalah lain dan seterusnya. Tapi ini kami sampaikan di sini untuk tambah informasi kami yakin sudah paham semua, sudah ada semua tentang sana. Oleh tidak kami ingin menyampaikan ada secara teoritis ada 4 hal terkait dengan permasalahan ini. Mungkin bisa jadi bahan referensi atau bahan pengayaan. Yang biasa kita kenal 4P, ataupun ada lagi 7P. 4P pertama Bapak Ibu, bahwa terkait permasalahan kuliner ini terkait dengan produk, P1 produk, yang kedua P2 nya price, harga, keempatnya place, tempat, yang keempatnya promotion, promosinya, P3 lagi 6567 people process physical evidence. Tapi ingin sampaikan kami nggak semua ini sampaikan di sini poinnya. Pertama produk Bapak Ibu, kita sudah tahu bersama kuliner kita ya, kuliner kita untuk 1,5 biasa selain masuk ke lain yang kita kenal itu ada namanya kalido ya, kaki tunggal. Ini teman-teman di Jakarta dan lain-lain Bapak Ibu itu sudah sering tahu apa kalido misalnya. Itu yang biasa. Ada juga produk lain, ada dan lain-lain. Tapi contoh kan ada kalido. Tapi ada kekurangannya untuk kaitan dengan pemasaran tadi, kaitan dengan produk. Apa itu? Kekurangannya apa itu yang bisa kita ambil inovasi dengan, karena Bapak Ibu tadi bagian aspek ini mintakan inovasinya, yaitu terkait dengan packagingnya kemasannya.
Kali itu hanya bisa dinikmati Bapak Ibu hanya datang ke Palu secara hangat. Sekarang zaman sekarang bisa packagingnya dengan dibekukan ya. Dibekukan artinya entah itu produk kali itu untuk produk lain itu bisa dibekukan, nanti bisa dikonsumsi di tempat lain dengan pesawat dan lain-lain, bisa tahan sekian hari. Kita ingat Bapak Ibu ada produk namanya garang asam. Garang asam itu bisa 3 hari kita konsumsi. Nah, ini Bapak Ibu yang punya produk andalan bisa kita bekukan, nanti tidak harus kita konsumsi di tempat ini, di tempat lain pun bisa kita buat seperti itu. Ini masukan dari Ibu supaya apa? Produk-produk kita bagian pemasaran tadi produk itu bisa kita pasarkan lebih luas lagi, tidak hanya dalam skop waktu yang terbatas, yaitu dalam bentuk pembekuan, bukan itu bisa. Kemarin Bapak Ibu kami membeli produk garang asam ya di Bandara Jakarta, bisa dibawa ke Palu dan beku, nanti kasih panas, mencair kembali sayuran yang kuahnya tadi. Dan juga sebaliknya kali ini kami dengar sudah ada beberapa yang membuat seperti itu, tapi belum banyak. Ini salah satu cara untuk opsi kita memperluas pemasaran sehingga produk-produk kali itu ada produk yang lain bisa kita kembangkan kembali, kita kelola lagi pemasarannya. Yang berikut lagi untuk kaitan dengan 4P atau 7P tadi, yaitu terkait dengan promosi pemasaran. Sekarang zaman milenial sebagian sudah jalan, ini bahan masukan saja, jadi kami lagi sudah ada beberapa yang menjalankan. Itu terkait dengan penggunaan digital marketing, pemasaran dengan digital. Sudah jalan banyak, kami lihat entah itu di Gojek, itu entah atau di Maxim, ya, itu jalan. Tapi ini dari Pak Ketua, mulai kita menggunakan media marketing dengan digitalisasi. Kami yakin banyak produk-produk unggulan kita di bagian aspek ini yang mempunyai cita rasa terkenal. Nanti ada yang bisa koordinasi dengan dinas kominfo provinsi maupun dengan instansi terkait, dinas pendidikan dan lain-lain, itu bisa koordinasi sehingga pemasarannya tidak hanya sebatas di tempat tertentu saja. Kalau kita masukkan dengan Gojek, dengan taksi atau digital marketing, itu luas lagi. Pemasaran lebih luas lagi, itulah bisa memperluas produk kita, banyak lagi pemasaran kita. Kemudian juga Bapak Ibu yang perlu disampaikan di sini bahwa terkait dengan beberapa hal kaitan dengan bahan baku dan lain-lain, packaging, dinas pendidikan provinsi pun ada. Tadi Pak Bimo menyampaikan apa yang perlu dikoordinasikan dibantu. Ada dinas pendidikan provinsi itu packaging untuk pengamanan dan lain-lain. Ada tinggal berkomunikasi, berkoordinasi sehingga kadang-kadang isi bagus, packaging yang kurang menarik. Ini bisa dikomunikasikan. Kalau kita lihat produk dari luar tuh, dari luar ini bagus, tapi jalan-jalannya sama aja kita punya sebenarnya. Tapi karena menang di packaging, kita sudah terlena duluan. Itu bagian dari pemasaran, strateginya. Lainnya kita bisa mengambil itu, nanti Pak Ketua aspek bisa nanti mengevaluasi, kemudian juga menyusun program kerja ke depan. Apa-apa yang mesti dilaksanakan, apa-apa yang dikoordinasikan, dikolaborasikan, sehingga betul-betul koordinasi aspek ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya untuk anggota kita semua, anggota aspek juga, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat kita, masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan dan juga muliakan, demikian
demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja kepada segenap pengurus Asosiasi Pedagang Kuliner Aspek Sulawesi Tengah. Semoga dengan niat yang tulus dan ikhlas, insya Allah maksud baik kita dalam setiap usaha pasti akan datangkan rezeki. Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya-upaya gerak cepat kita membangun Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Rusdi Mas Huta. Terima kasih.